Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Saputro. Saya dari Prodi Manajemen 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul bahasa Indonesia. Oke, yang pertama kita mulai dari pengertian bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas nasional suatu negara. Begitu pula dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kita sebagai bangsa Indonesia dan juga bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kemudian, kapan bahasa Indonesia itu diresmikan? Bahasa Indonesia diresmikan tepat 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau lebih tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang kedua, dari mana asal bahasa Indonesia ini? Jika dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan sebagai dasar bahasa Indonesia ini yaitu bahasa Melayu Ragam Riau. Karena dulu pada abad ke-19, bahasa Melayu Ragam Riau ini digunakan sebagai bahasa penghubung antara etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antara etnis dan suku-suku, bahasa Melayu ini juga digunakan sebagai bahasa penghubung dalam perdagangan internasional di wilayah Nusantara. Pada saat itu bahasa Melayu yang digunakan yaitu lingua franca atau bahasa pengantar dalam pergaulan. Dalam arti pergaulan antara warga Nusantara dan dengan pendatang dari mancanegara. Kemudian yang ketiga, mengapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia? Sebenarnya jika dibandingkan dengan bahasa yang lain, misalnya bahasa Jawa, bahasa Melayu penggunanya itu tidak lebih banyak dari bahasa Jawa. Sedangkan bahasa Jawa itu penggunanya lebih besar karena telah menjadi bahasa ibu bagi hampir setengah penduduk Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu ini hanya digunakan oleh sekitar 1/10 penduduk Indonesia. Bahasa Melayu ini juga dianggap bahasa yang kurang berarti karena diperkirakan hanya digunakan oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di Sumatera. Namun disinilah letak kearifan pemimpin kita dahulu. Mereka tidak menggunakan bahasa yang besar sebagai dasar bahasa Indonesia karena mereka khawatir akan dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan, atau mereka khawatir akan menimbulkan kecemburuan sosial sehingga menyebabkan kontroversi atau masalah. Kemudian alasan yang kedua, mengapa bahasa Melayu yang dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia? Mengapa bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu ini sederhana sehingga lebih mudah dikuasai dan dipelajari. Sedangkan bahasa Jawa itu lebih sulit dikuasai dan dipelajari karena strukturnya itu rumit, tidak hanya secara fonetis dan morfologis tetapi juga secara leksikal. Seperti yang diketahui, bahasa Jawa memiliki ribuan morfem leksikal dan struktur gramatikal yang banyak dan rumit. Sehingga kerumitan ini yang menjadi alasan mengapa bukan bahasa Jawa yang dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia. Namun meskipun demikian, orang-orang Jawa pun menerima dengan ikhlas keberadaan bahasa Melayu ini yang dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia. Ya, walaupun penduduk suku Jawa lebih banyak dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Kemudian diresmikanlah bahasa Indonesia tadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Yofi Saputro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.